Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas saya dan saudara hingga mencapai pada akhir tahun ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan lama lagi. Tahun ini, tahun 2021, segera berakhir. Dan kita menyongsong tahun baru, tahun yang akan datang, tahun 2022. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kondisi saudara, keadaan saudara pada hari ini? Saya yakin pemeliharaan Tuhan selalu ada atas saudara. Namun ada juga beberapa dari saudara yang masih mengalami penderitaan. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus ini? Pada akhir tahun ini, saudara yang dikasih Tuhan masih mengalami apa yang namanya hinaan. Masih mengalami apa yang namanya cacian, makian. Namun kita akan belajar pada akhir tahun ini bagaimana solusi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mari saya mengajak saudara untuk membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya ulang buat saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu contoh teladan yang harus kita ikuti, yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Dia sudah memberikan meninggalkan teladan bagi saya dan saudara, untuk supaya kita mengikuti jejaknya. Pada saat saya dan saudara menerima perlakuan tidak baik, kita tidak berhak untuk mengancam kembali, tidak berhak untuk membalas kembali. Seperti halnya dia, pada saat dia dicaci maki, sama sekali dia tidak membalas dengan cacian atau makian. Pada saat dia menerima penderitaan, sama sekali dia tidak mengancam, tidak berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu contoh teladan yang baik buat saudara. Namun apa yang jadi dalam kehidupan saya dan saudara? Mampukah saya dan saudara mampu mengendalikan emosi ini untuk tidak membalas kembali apa yang sudah mereka perbuat atas hidup saya atau saudara? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia sudah memberikan contoh teladan yang baik. Namun demikian saudara, ayat ini ayat yang indah. Tidak hanya berhenti pada saat kita dicaci maki, menerima perlakuan tidak baik, kita sama sekali tidak membalasnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Justru Tuhan Kristus memberikan solusi yang baik. Apa itu? Kita diajar untuk menyerahkan semuanya kepada Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika ayat ini berhenti sampai jangan membalas, hanya berhenti sampai kepada jangan membalas, apa yang jadi kepada saya dan saudara? Kita menjadi orang yang minder. Kita menjadi orang yang begitu kecil. Bahkan mungkin kita tidak bisa beristirahat. Kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran itu terus melayang. Bahkan tidak jarang kalau kita bisa berbuat hal-hal yang negatif. Mungkin kita bisa melarikan diri. Atau mungkin kita bisa lari kepada minuman-minuman yang tidak baik, yang memabukkan dan obat-obatan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita akan menjadi pergaulan kita, akan pilih-pilih pergaulan. Merasa diri tidak bisa diterima oleh
kelompok-kelompok yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, solusi yang Tuhan berikan begitu indah kepada saya dan saudara. Apa itu? Menyerahkan semuanya kepada Dia. Jangan sampai kita mengambil bagiannya Tuhan. Apa itu? Justru kita menghakimi, kita membalas. Berdiri atas hakim kita sendiri. Atas diri ini kita membawa diri menjadi hakim. Dan berlaku untuk kita membalas. Cacian, kita membalas dengan cacian. Penderitaan kita balas juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, unek-unek hati, sakit hati, apapun itu yang kita rasakan pada saat kita merasakan menerima perlakuan tidak baik, cacian, makian, penderitaan yang harus kita terima itu, kita sampaikan saja kepada Dia. Sampaikan saja kepada Dia. Tuhan, aku sakit hati. Tuhan, aku mangkel. Tuhan, aku jengkel. Tuhan, aku pengen marah. Sampaikan saja itu kepada Tuhan. Sampaikan saja. Tuhan bisa menerima keadaan saya dan saudara. Tuhan sangat mengerti bahasa yang kita sampaikan kepada Dia. Seperti halnya Daud, sang pemazmur itu. Juga demikian. Dia mengalami suatu perlakuan yang tidak baik. Kemudian apa yang dia alami? Apa yang dia perbuat? Walaupun seperti halnya Tuhan, seperti halnya Kristus di sini, Dia mampu untuk melakukan pembalasan, itu Dia mampu. Dia berkuasa. Daud pun juga demikian. Tapi apa yang diperbuat? Sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun Daud menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Segala unek-unek curahan hati disampaikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya, bagaimana dengan Daud? Saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasal yang ke-73, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi sulit di mataku. Di mata Daud begitu sulit untuk memandang mereka, penghakiman atas mereka. Hingga pada saatnya, ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperlihatkan kesudahan mereka. Daud dibukakan mata oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang, Daud pun juga memandang. Di tempat kudus dia melihat bagaimana mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Pemazmur menyampaikan unek-unek hatinya. Dia sampaikan kepada Tuhan hingga pada saatnya. Bagaimana Allah melihat, Daud pun juga bisa melihat. Dari tempat yang maha kudus, Tuhan mencelikkan mata Daud. Kesudahan mereka sungguh sangatlah cepat. Kau taruh mereka di tempat yang licin. Karena kejatuhan mereka, kedahsyatan Tuhan itu menghancurkan mereka. Dalam sekejap mata mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari sampai pada akhir tahun ini saudara masih merasakan apa yang namanya perlakuan tidak baik dari seseorang, si A, si B, siapapun itu, sampaikan saja unek-unek itu kepada Tuhan. Dan jangan mengambil alih bagiannya Tuhan untuk menjadi hakim atas hidup saya dan saudara. Biarkan Dia yang menjadi hakim atas hidup saya dan saudara. Biarkan Dia hakim yang adil, bukan saya atau saudara. Dia mengerti bahasa apapun itu. Pada saatnya nanti kita akan melihat
dari sudut pandang Allah. Bagaimana kesudahan mereka, bagaimana keadilan Tuhan itu akan ditegakkan. Mari saudara, sepanjang hari ini, jangan lupa ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, aktivitas saya dan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara. Immanuel buat saudara dan saya, Dia baik, selama-lamanya baik. Haleluya, amin.